kalau untuk kita mulai ya itu saya bilang tadi, untuk skala rumahan itu minimal 100 meter persegi. Dengan budget sekitar 15 jutaan. Kemudian juga yang harus dicari pangsa pasarnya, nggak usah jauh-jauh lah, orang ibu-ibu di kompleks segala macam juga udah cukup. Jangan juga kasarnya yang saya bilang tadi ya, pertama adalah quantity ya, kualitas. Nah kalau kualitas, karena kita harus punya beda antara sayuran hidroponik sama konvensional. Kalau kita nggak beda ya sama aja gitu kan. Nah, yang kedua itu quantity. Nah biasanya orang-orang nggak pernah ini nih, dia tahu quantity pada saat panen itu 100 kilo. Saat itu dia hanya 100 kilo, setelah itu apa? Selesai. Nah, selesai nunggu lagi 1 minggu lagi baru panen lagi, sehingga pasar akan lari lah. Harus nunggu cari yang lain. Lagi cari yang lain. Nah metodenya harusnya seperti apa dong kalau gitu? Dibuatlah suatu pola tanam, dihitung berdasarkan masa pembibitan dari awal, kayak contohnya ya. Contoh kita ambil pakcoy. Pakcoy itu 1 sampai dengan 6 hari. Nah, setelah 6 hari ini, ya kan, baru dia pindah ke fase produksi. Nah, produksi ini dia langsung 6 hari ini ya, 7 hari sampai 25 hari. Nah ini manajemen pola tanam kita harus punya, yaitu satu luasan untuk semai, terus satu lagi ke produksi. Oke, ini di luar yang 100 meter persegi atau seperti semuanya apa? kalau produksi gini, jadi semuanya harus kayak gini. Jadi setelah dia seeding, setelah itu dia harus masuk ke meja produksi. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kan kalau 100 meter persegi dengan modal 15 jutaan gitu ya, bisa menghasilkan berapa tadi? 250 kilo. 250 kilo sekali panen berarti ya? Ya 1 bulan. 1 bulan. Itu harus dibagi. Itu harus dibagi. Dibagi 22 jadinya berapa? 250 dibagi 25 hari. Jadi produksinya harus berapa? 10 kilo, nggak boleh lebih dari 10 kilo. Ya kan? Jadi kan totalnya tadi berapa? 250 kilo per bulan. Per bulan. Ya. Nah harusnya per harinya adalah misalkan dibagi 25 hari ya. Jadi jatuhnya sekitar 10 kilo per panen berarti per ya? hari. Per hari, oke. Per hari. Panennya. Jadi tiap hari panen gitu ya, oke. Ini yang harus Ini harus dicatat, jadi 100 meter persegi setiap hari harus panen 10 kilo gitu ya. Jadi totalnya tahuan, aku punya lahan sekian, panen berapa banyak, misalkan 250 kilo, ya udah kalau 250 kilo dibagi 25 hari jadi 10 kilo. 10 kilo per hari. Kalau dijual nih 10 kilo ini berapa nih Pak? Nah kalau untuk lingkaran kita di petani itu untuk jenis oriental itu berkisar antara 15 sampai 20 ribuan. Per kilo? Per kilo. Per kilo, oke. Tapi kalau jenis lettuce itu kita grade-nya antara 30-an ya. Itu di tingkat petani ya, bukan di tingkat pengepul. Di tingkat petani, kalau misalnya ngambil pengepul berarti lebih tinggi dari itu pengepul gitu kan? Lebih tinggi lagi. Oke. Kalau di pengepul untuk jenis pakai segala macam bisa 30-40. Berarti ini kalau kita jadi petaninya, berarti mekanisme harga 1 kilonya kalau oriental berarti sekitar 15 sampai 20 ribuan. Jadi kalau 10 kilo per hari ya bisa sekitar 150 sampai 200 ribu ya. Per hari ya. Kalau per bulan ya itu aja sendiri berapa ya itu ya. Itu bersihnya berapa nih kalau misalnya kita bicara mengenai kita bisa dapat profit sekitar 30% dari itu. 30%? 30%. Hitungannya per day atau per bulan nih? Kalau kita biasa ngitung, kalau petani itu per ini ya, nggak bisa hitung itu per year. Per tahun berarti ya? Oke. Karena kan fluktuatif, kita tergantung cuaca segala macam, tapi kita average-in ya sekitar segitulah. Oke. Kalau biaya paling tinggi, beban paling tinggi nih selama, berarti kan ini setiap hari harus panen, ada produksi tiap hari kan, tiap hari ada pengiriman juga gitu ya. Ini kita baru bicara lahan 100 meter ya, gimana 1000, gimana sehektar ya. Itu berapa total biaya beban dari transportasi ya? Transportasi bisa masuk sekitar 30-40% dari cost biaya produksi. Jadi lebih dekat, lebih bagus terhadap market ya. Kita sekitar segitu, 30%. Kalau nutrisi, rockwool, etis enggak lah ya. Masih karyawan enggak. Kawannya kalau misalkan 100 hanya butuh 1 orang ya kan cukup.
Kalau 100 meter persegi cuma butuh 1 orang lah ya cukup Bahkan ya. kalau kita besar secara industrial segala macam sebenarnya bisa kita kerjakan kalau bangsa 2.000, 3.000 itu bisa 2-3 orang juga. Karena kita udah hitungannya udah masuk menggunakan instrumen automatically kan. Suhu, kelembapan segala macam diukur segala macam. Cuma nanti di titik pada saat packaging ini yang butuh orang banyak, itu aja. Kalau pada saat seeding sampai proses pertumbuhan nggak terlampau ini. Nanti pada saat di packing. Berarti dari keseluruhan modal 100%, setahun mungkin bisa ambil margin 30% dari ya, itu sekitar semua ya? 30%-an lah. 30%-an masuk lah ya? Masuk, bisa kalau masuk. Misalnya ongkos... Per mon ya, kalau hitung-hitungan profitnya hitungannya per mon, karena kan hitungan ininya. Tapi kalau kita untuk growth pertumbuhan bisnis plan per tahun. Per tahun. Tapi per monnya juga bisa 30%? Iya, sekitar 30%-an, 20-30%. 20-30%, aman loh ya. Nah ini tadi kan sesuai dengan pertanyaan tadi juga. Biasanya gimana sih caranya untuk istilahnya tetap bisa punya pangsa pasar gitu ya. Ini pangsa pasarnya tuh di dalam negeri aja atau juga terbuka sih untuk pangsa pasar ekspor luar gitu ya. Biasanya pemain-pemain hidroponik saat ini. Kalau luar kebuka, tapi untuk lokal lebih udah habis ya. Cuman kalau kita nggak bisa lagi dikirim keluar ya karena di lokal udah aja udah banyak. Tapi kalau kita bicara 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, mungkin saya pada saat gerobak pasar agak susah ya. Orang belum mengenal dengan kontekstual hidroponik. Tapi kalau sekarang ini banyak orang udah mulai mengenal gitu kontekstual higienisnya. Terus safe life-nya tanaman sayur juga lebih lama. Taste-nya juga kita bisa buat. Mau crunchy bisa. Kalau buah mau harum bisa. Nah itu semua bermain di nutrisi. Oke. Itu bisa create berarti hasilnya ya? Iya, kita create hasil. Itu kalau menentukan harga juga? Iya, terutama safe life sama taste itu kan menentukan harga. Oke. Biasanya yang lebih mahal tuh kalau ada request gitu ya, lebih crunchy atau lebih apa gitu ya Pak? Iya. Biasanya ya.